Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Wang Qiang ini sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah di puncak 9 surga, dia mempertahankan kekuatannya? Ekspresi keheranan dan keterkejutan di wajah semua orang menunjukkan bahwa status Wang Qiang di hati mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Wang Qiang mungkin lebih kuat dari Chu Feng, Xian Haiyuer dan lainnya. Pada awalnya, hanya karena hubungan persaudaraan dan tidak ingin mencuri perhatian Chu Feng, dia tidak terlalu pamer. Dan ini bukanlah tebakan sembarangan. Bagaimanapun, dewa sejati berbeda dari dewa. Meskipun sebelum juniornya melangkah ke dewa sejati, ada banyak dewa sejati yang kuat di dunia seni bela diri. Namun hanya sedikit orang yang dapat meningkatkan kultivasinya di alam dewa sejati. Belum lagi orang seperti Wang Qiang yang terus meningkatkan level kultivasinya ke level ketiga. Ini adalah zaman para dewa. Betapapun mempesonanya bakat generasi tua saat itu, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan para jenius masa kini. Seorang lelaki tua yang berdiri di kehampaan sedang mengelus janggutnya dan mendesah. Dan kata-katanya adalah apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Melihat ke belakang, kecuali Jie Ranxing saat itu, tidak ada seorang pun dengan bakat yang dapat dibandingkan dengan para jenius saat ini. Hahaha. Namun tiba-tiba, Bai Li Zilin tertawa garang. Wang Qiang juga tercengang ketika dia tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti menyiksa Bai Li Zilin. Hal ini juga memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas bahwa kepala Bai Li Zilin telah dihancurkan hingga tidak dapat dikenali lagi oleh Wang Qiang. Wajah yang patah menunjukkan gigi yang berlumuran darah, yang sangat menarik perhatian. Ia tidak lagi tampak seperti manusia, tetapi lebih seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Bai Li Zilin terlihat seperti ini, dan semua pembudidaya seni bela diri merasa ngeri. Tapi Wang Qiang tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya dan memandang Bai Li Zilin sambil tersenyum. Hei, amarahku cukup keras kepala, apakah aku masih bisa tertawa? Melihat ini, Bai Li Zilin tersenyum lebih aneh lagi. Wang Qiang, kamu belum makan. Berusahalah lebih keras. Oke, Wang Qiang tidak sopan. Dia meraih kepala Bai Li Zilin dengan satu tangan dan memegang bahunya dengan tangan lainnya. Tatapan tajam muncul di matanya, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Banyak orang di sekte penjara bahkan lebih siap untuk mengambil tindakan. Jika pesan rahasia tidak menarik perhatian orang-orang kuat dari sekte penjara di luar arena kompetisi dan menghentikan mereka, mereka akan segera menghentikan mereka. Mereka semua dapat melihat bahwa Wang Qiang akan menjadi kejam, dan dia mungkin akan memenggal kepala Bai Li Zilin. Dan memang demikianlah kenyataannya. Namun ketika Wang Qiang mengerahkan kekuatannya, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya tidak dapat memisahkan kepala dan tubuh Bai Li Zilin. Wang Qiang memandang Bai Li Zilin tanpa diduga. Saat ini, dia akhirnya memahami senyuman Bai Li Zilin. Ruo, kalau begitu, itu akan menarik. Benarkah? Bai Li Zilin tersenyum sinis. Ledakan. Saat berikutnya, arogansi hitam merah menyembur dari tubuh Bai Li Zilin dan melesat langsung ke langit. Dampaknya yang kuat membuat Wang Qiang menjauh. Api gas hitam dan merah menyerbu ke dalam kehampaan dan menyebar dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, seluruh bagian atas kepala ditutupi oleh api gas hitam dan merah. Segera, dua matahari berwarna merah darah muncul dari api hitam merah. Namun tak lama kemudian orang-orang menyadari ada yang tidak beres. Belum lagi tidak ada matahari roda dua di sini. Kalaupun ada, akan terhalang oleh api hitam dan merah ini. Itu bukanlah matahari, tapi sepasang mata besar berwarna merah darah. Apa itu? Apakah itu monster yang dipenjara oleh sekte penjara? Reaksi pertama orang terhadap pemandangan seperti itu adalah bahwa ini hanyalah sebuah penglihatan. Tapi alasan mengapa mereka mengatakan ini adalah karena mereka merasa itu bukan sebuah penglihatan. Itu lebih seperti makhluk hidup, muncul dalam aura hitam dan merah. Pada saat ini, tubuh Bai Li Zilin berhenti memuntahkan api gas hitam dan merah, namun masih banyak api gas hitam dan merah yang melilit tubuhnya. Dan tingkat kultivasinya juga telah mencapai tingkat keempat dewa sejati. Dia benar-benar mencapai level ini. Melihat Bai Li Zilin seperti ini, Chen Hui dan Yun Hao yang bersembunyi di kapal perang terapung juga mengubah ekspresi mereka. Saat Chen Hui dan Bai Li Zilin bertarung sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya.
Ia juga yakin jika ia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Bailey Zilin bukanlah tandingannya. Namun melihat Bailey Zilin saat ini, Chen Hui tidak yakin bagaimana menghadapinya. Bailey Zilin memandang Wang Qiang. Wang Qiang, kamu sangat beruntung. Di antara teman-temanmu, kamu adalah orang pertama yang melihat kekuatan sebenarnya dari diriku, Bailey Zilin. Tetapi saya, Bailey Zilin, harus mengakui bahwa Anda memang memiliki kualifikasi ini. Setelah mengatakan ini, di atas kekosongan, di antara api gas hitam dan merah, nyala api gas keluar seperti angin puyuh, menutupi area yang sangat luas. Seluruh tahap kompetisi disegel di dalamnya. Kesombongan memiliki efek yang mengisolasi. Orang-orang berusaha semaksimal mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam kesombongan. Bahkan orang-orang dari sekte penjara tidak dapat melihat dengan jelas. Dan kesombongan itu berlangsung dalam waktu yang lama, yang membuat orang semakin penasaran bagaimana kelanjutan pertarungan keduanya. Tapi untungnya, saat semua orang menunggu dengan rasa ingin tahu, kesombongan itu menghilang. Namun hasil ini mengejutkan. Di panggung kompetisi, wajah Bailey Zilin masih berlumuran darah, namun wajahnya sudah pulih. Wajah tampan itu, meski berlumuran darah, tidak terlihat menakutkan. Sebaliknya, Wang Qiang terbaring di tanah berlumuran darah dan terluka parah. Hasilnya sudah diputuskan, Bailey Zilin menang. Melihat hasil ini, orang-orang sedikit banyak terkejut. Meskipun Bailey Zilin lebih kuat, Wang Qiang juga tidak lemah. Bailey Zilin mengalahkan Wang Qiang yang begitu kuat. Sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah junior terkuat saat ini. Saat ini, Wang Qiang tertawa kecil. Jahat, cara jahat. Kamu tidak bisa menang tanpa paksaan. Bailey Zilin, sebaliknya, mengabaikan Wang Qiang dan menatap semua orang. Semuanya, kedatangan Wang Qiang adalah kejutan yang tidak terduga. Akhirnya, partisipasi semua orang tidak sia-sia. Pertunjukan yang bagus. Tapi tahap kompetisi ini dipersiapkan untuk Chu Feng. Wang Qiang mengatakan sebelumnya bahwa Chu Feng merasa aku tidak layak, jadi dia tidak repot-repot bertarung denganku. Tetapi semua orang telah mendengar bahwa ketika Wang Qiang datang ke sini, dia sangat bermulut kotor dan menghina saya berkali-kali. Untuk orang seperti itu, aku, Bailey Zilin, tidak punya alasan untuk tidak memberinya pelajaran. Tapi aku, Bailey Zilin, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tolong bantu aku menyebarkan berita ini. 1 bulan. Sebulan kemudian, kami masih di sini. Saya akan terus menunggu Chu Feng. Chu Feng ada di sini, dan aku hanya akan bersaing dengannya secara normal. Aku tidak akan melukai nyawanya sampai intinya tercapai. Aku tahu dia punya dendam terhadap Istana Suci 7 Alam. Aku bahkan bisa menjamin dia bisa aman di sini. Dengan sekte penjaraku di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan selama dia datang, aku bisa melupakan Wang Qiang dan langsung melepaskannya. Tetapi jika Chu Feng menghargai reputasinya dan masih tidak berani bertarung dengan saya, maka saya akan memenggal kepala Wang Qiang. Bailey Zilin mengatakan ini. Semua orang saling memandang. Dengan cara ini, Chu Feng harus datang. Jika tidak, Anda akan dituduh kejam dan tidak adil. Hanya butuh waktu sebulan sampai berita itu sampai ke telinga Chu Feng. Tetapi bagaimana jika Chu Feng jauh atau terlambat menerima berita? Singkatnya, masalahnya sudah sampai pada titik ini, selama Chu Feng tidak datang, itu akan benar-benar terkenal dan Yingming akan musnah. Persetan denganmu, tapi di depan matanya, Bailey Zilin ingin menggunakan dirinya untuk memeras Chu Feng agar muncul. Wang Qiang, yang awalnya terlalu lemah untuk bangun, berjuang untuk bangkit dengan kekuatan yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Namun sebelum dia bisa berdiri sepenuhnya, Bailey Zilin menendang Wang Qiang ke tanah dan menginjak kepala Wang Qiang. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu menghargai persahabatan dan membela Chu Feng. Jika Chu Feng juga menghargai persahabatan, dia secara alami akan datang untuk menyelamatkanmu. Jika dia tidak datang, itu berarti kamu salah menilai situasi, dan tidak ada gunanya hidup untukmu. Aku menyelesaikanmu, jadi kamu harus berterima kasih padaku. Bailey Zilin menyipitkan matanya dan tersenyum. Seolah-olah dia tidak terkalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak.
Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.